Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal sharing pengalaman aku menggunakan korset setelah operasi sesar. Plus aku nanti bakal tunjukin ke kalian juga tutorial gimana waktu aku nggunain korset itu sendiri. Nah, pertama-tama aku mau cerita dulu kalau di kelahiran anak aku yang pertama dan kedua itu gunakan korset setelah selesai operasi. Nah, jadi si korset ini sendiri itu dipakainya begitu aku kelar operasi. Jadi aku dari ruangan operasi ke ruangan pemulihan dan perawatan itu udah dalam kondisi udah pakai korset. Nah, kalau aku secara pribadi berdasarkan pengalaman pribadi aku ngerasa lebih nyaman sih menggunakan korset itu, karena ketika habis lahiran itu badan kita itu kayak ngerasanya kayak kurang tegap aja. Jadi dengan menggunakan korset itu kalau menurut aku ngebantu kita untuk ngejaga badan kita biar nggak keliengan atau biar nggak cepet pusing gitu. Dan perut juga jujur itu kerasa enak banget karena korset itu kan dia ngetatin bagian perut kita kan, dan aku ngerasanya lebih enak untuk bergerak ketika aku menggunakan korset. Untuk jenis korsetnya sendiri sebenarnya itu banyak. Ada korset yang emang udah pakai perekat dan itu lumayan mudah untuk digunakan dan juga lumayan gampang untuk digunakan. Tapi ada juga yang modelnya itu kayak, kalau di tempat aku itu nyebutnya kayak gurita, atau mungkin kalian tahu yang namanya bengkung yang pakai tali-tali banyak gitu. Nah, itu juga kegunaannya itu sama gitu loh sama korset. Nah, kalau aku pribadi aku lebih milih untuk menggunakan korset karena dia lebih praktis, karena udah ada perekatnya dan aku nggak terlalu butuh bantuan orang untuk menggunakan si korset itu sendiri, karena kan udah ada perekat jadi kayak gampang aja gitu dalam digunakan. Beda dengan halnya pas aku nyobain pakai bengkung, itu kan harus butuh bantuan orang lain kan buat ngikatin bengkungnya, buat ngelilitin bengkungnya, karena jujur aku sendiri juga kesulitan kalau harus menggunakannya sendiri. Itu kenapa alasannya aku 2 kali lahiran secara sesar dan dua-duanya aku menggunakan korset aja. Untuk korsetnya sendiri yang udah modelan pakai perekat itu juga banyak banget mereknya dan banyak banget bentuknya. Nah, kalau aku sendiri itu punya yang kayak gini. Ini kebetulan aku masih simpen korset aku dulu karena alhamdulillah aku cuma beli korset itu di kelahiran anak pertama, dan kelahiran anak kedua itu korsetnya masih bagus kalau menurut aku. Jadi aku punya korset itu yang bentukannya kayak gini, kalau kalian bisa lihat. Ini dia kayak ininya itu bagian kain yang panjang gitu, terus di ujungnya itu pakai karet yang ada perekatnya. Nah, untuk di bagian sininya sendiri si perekatnya itu bakal nempel ke bagian kain juga gitu loh. Jadi di sini ada bagian kain yang agak bertekstur, jadi bisa bikin korsetnya itu nempel kayak gini tuh. Ini itu jadi meminimalisir salah beli size gitu loh, karena dia ukurannya tetap segini dan ini bisa di-adjust sesuai dengan lingkar perut kita kan habis lahiran. Dan kalau menurut aku ini lebih praktis dan bahannya juga enak karena bagian dalamnya itu bahannya nggak yang panas. Ini lumayan adem sih menurut aku. Nah, untuk harga sendiri, harga korset yang aku punya ini juga termasuk affordable. Ini harganya di bawah 100.000. Jadi menurut aku cukup murah ya untuk ukuran korset, karena ada korset-korset itu yang harganya itu sampai ratusan ribu, tapi dengan yang kayak gini aja aku udah cukup nyaman makainya, dan aku udah cukup panjang juga makainya. Di kelahiran anak pertama aku itu nggak putus pakai korset selama 3 bulan full, sementara di anak kedua itu aku cuman 2 bulan aja pakai korsetnya. Memang kekurangannya kalau kita pakai korset atau gurita atau bengkung atau apapun itu memang sering terjadi adanya rasa gatal gitu loh di bagian perut. Tapi bagi aku itu bisa diatasi dengan kita ngasih lotion atau ngasih minyak kayu putih. Nah, itu ngebikin rasa gatalnya itu mendingan, meskipun nggak hilang ya, tapi kayak nggak segatal itu, masih bisa ditolerir lah. Dan aku merasa cukup nyaman. Untuk pemakaian korset sendiri aku itu makainya totally memang dari pagi ke pagi lagi gitu. Jadi aku hanya buka korset itu hanya ketika mau mandi aja, bersih-bersih badan, sekalian ganti juga korsetnya. Setelah mandi pakai lagi sampai ke tidur, sampai ke besok paginya bangun lagi. Jadi aku benar-benar pakainya tuh full. Nah, untuk efeknya sendiri seperti yang udah aku bilang tadi, kalau rasa nyaman setelah melahirkan itu dengan pakai korset aku ngerasain ya, karena badan rasanya kayak lebih enak aja gitu loh, kayak lebih
ketat aja aku ngerasanya. Terus selain itu plusnya perut juga jadi nggak terlalu gelambir. Jadi aku meskipun udah anak 2, perut aku nggak yang terlalu gimana gitu karena penggunaan si korset ini. Memang sih kita pakai korsetnya nggak perlu sampai ketat sampai nggak sesak, nggak bisa napas gitu, nggak perlu. Senyamannya kita aja, seenaknya kita aja. Jadi itu kita bisa rasain masing-masing, kembali lagi ke diri masing-masing. Nah kalau aku sendiri ngerasain efek dari ngecilin perutnya itu lumayan ya. Jadi kayak pas anak pertama itu perut aku balik lagi dari yang belum hamil, terus hamil kan membesar, terus setelah aku pakai korset itu selama 3 bulan dia balik lagi ke kondisi yang belum hamil. Nah pas yang di anak kedua baru agak sedikit nggak rata lagi, tapi masih oke sih kalau aku, nggak yang masih padahal kita nggak hamil tapi kayak hamil gitu, nggak gitu. Jadi kayak masih oke. Itu aku ngerasanya memang karena bantuan rutin memakai si korset ini. Nah untuk makainya sendiri aku juga termasuk gampang ya, karena aku bisa menggunakan korset ini sendiri tanpa bantuan orang lain seperti yang udah aku bilang tadi. Caranya itu aku tinggal sebelum mandi di atas tempat tidur, ini kayak saat pulang dari rumah sakit gitu kan kondisi masih belum terlalu oke ya. Jadi kayak let's say sekitar 1 bulan pertama setelah lahiran itu aku cara makainya sebelum mandi aku udah susun semua korset ini di atas tempat tidur aku. Jadi aku taruh korsetnya. Setelah itu, setelah aku selesai mandi dan aku pakai daleman, aku langsung baring di tempat tidur di atas si korset yang udah dibentangin ini. Nah setelah itu aku tinggal pakaiin aja tuh, aku pakaiin sesuai dengan yang biasanya. Terus aku rasain ketatnya semana yang bikin aku nyaman. Saya tuh udah deh kelar. Nah kalau untuk misalnya kita mau buang air kecil atau apa, itu nggak ngeganggu sama sekali sih si korsetnya. Mungkin nanti kalau kita banyak bergerak korsetnya akan ngelonggar gitu, tapi itu bisa disiasati lagi, jadi bisa diperbaiki tanpa kita harus baring. Jadi cuman tinggal diketatin lagi deh si korsetnya. Nah karena korsetnya ini modelannya yang pakai perekat, jadi itu ngemudahin banget sih kalau menurut aku. Jadi kita bisa atur keketatannya itu sembari baring ataupun sembari berdiri. Nah kalau aku cerita sama teman-teman aku, banyak yang nggak mau atau males pakai korset itu emang karena gatel ya, karena kayak rasanya pakai korset seharian itu memang nggak nyaman dan nggak enak banget. Dan juga memang harus ya konsisten. Kalau kita mau hasilnya yang oke, ya kita harus ibaratnya harus mau nahan-nahan dulu nih rasa nggak nyamannya, rasa kurang enaknya, rasa gatalnya dan lain sebagainya. Nah untuk posisi aku duduk, berdiri, baring, atau menyusui itu alhamdulillahnya nggak ada ngerasa terganggu sama sekali dengan aku pakai si korset ini sendiri. Nah mungkin segitu dulu cerita aku, tips aku, dan tutorial sedikit tentang gimana cara pakai korset dan tentang pengalaman aku menggunakan korset. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak buat sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring. Bye bye.